Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi sehat walafiat serta penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan membahas tentang kondisi akhlak atau adab pada anak-anak era milenial atau zaman modern. Kita ambil simpulan bahwa di zaman ini sekarang anak-anak muda semakin tahun semakin hari semakin lupa dan malu membaca Al-Quran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semenjak anak-anak itu mulai umur sekolah dasar, mau masuk ke tingkat sekolah menengah pertama, anak-anak muda atau anak-anak itu sudah mulai meninggalkan taman pendidikan Al-Quran. Sudah mulai malu dengan membaca Al-Quran, sudah mulai malu menginjakkan kakinya ke masjid. Karena apa? Itu mempengaruhi akhlak adabiyah seorang anak tersebut. Apa penyebabnya? Penyebab dari semua itu adalah, yang pertama adalah minimnya pendidikan agama oleh orang tuanya sendiri. Yang kedua, apa penyebabnya? Yaitu minimnya belajar agama Islam atau agama di dalam lingkungan sekolahan. Itu membuat si anak muda sekarang ini mulai lupa belajar agama. Bisa kita lihat di zaman ini, banyak anak-anak muda yang mengidolakan artis-artis yang notabene tidak baik. Kenapa? Karena pada zaman ini banyak anak-anak muda lebih menyukai handphonenya daripada belajar agama. Ditambah lagi di zaman ini semua sekolahan libur, semuanya pondok pesantren libur, karena hanya ketakutan virus-virus yang kita tidak bisa mempercayainya 100%. Saya katakan tidak bisa mempercayainya 100% karena di dalam virus-virus corona ini adalah kebanyakan fitnah, kebanyakan ajang-ajang orang untuk menzalimi negara ini. Kita kembali lagi ke dalam anak-anak muda di zaman ini, yaitu bagaimana caranya kita mengatasinya. Yang pertama adalah menekankan nilai-nilai agama ini harus kita tekankan kepada anak-anak muda. Karena apa? Jangan sampai waktu belajar pendidikan agama di dalam instansi pendidikan itu semakin menyempit. Karena bisa kita lihat bahwa pendidikan agama di dalam sekolah-sekolah 1 minggu itu hanya 2 jam. Itu membuat kita atau anak-anak muda itu semakin malu lagi dengan pembelajaran agama. Coba kita lihat bahwa sekarang anak-anak muda ini bukan mengidolakan para ulama, bahkan tidak tahu. Itu yang membuat sekarang
menipisnya akhlak dan adab seorang anak terhadap para gurunya. Dari hal itu kita belajar bahwa sebagai umat muslim, sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga anak-anak muda dari kerusakan-kerusakan akhlak, kerusakan-kerusakan yang ada pada dirinya, yaitu dari hatinya dan pikirannya. Maka dari itu, marilah kita memulai membenahi akhlak dan adab itu dari lingkungan kita masing-masing. Mengajarkan bagaimana kita harus menghormati orang tua, menghormati orang lain, menghormati dan ta'zim dengan para guru. Dari situlah insya Allah para anak-anak muda ini mencintai dan akan mendekatkan diri lagi dengan pendidikan agama Islam. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah atau yang kurang dari saya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.